Ini ada pertanyaan begini. Assalamualaikum Mas Sani Uye. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau bertanya soal hukum akad nikah yang seperti ini, apakah sah? Kalau perlu saya minta ibarat dari 4 mazhab ya Mas. Jadi teman kami ini bertanya tentang masalah akad nikah. Dan setelah kami tonton videonya, ternyata ada sebuah acara akad nikah kawan-kawan ya. Jadi ketika beliau mengakad nikah, jadi beliau mengatakan begini, uzawwijuka. Nah ini uzawwijuka, yang mana kita tahu lafaz uzawwijuka itu merupakan sirat fi'il mudhari daripada zawwaja yuzawwiju, tazwijan. Jadi uzawwijuka yang nanti bisa bermakna saya akan nikahkan kamu. Nah ini kan, apakah nanti hukumnya akad nikah menggunakan sirat fi'il mudhari itu sah? Lintas mazhab. Jadi 4 mazhab. Insya Allah kami akan jawab berdasarkan kitab ini kawan-kawan ya. Di sini ada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya daripada Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Agar lebih jelas lagi, kami akan tampilkan ibaratnya begini. Ini kitab aslinya, silakan siapapun bagi teman-teman yang punya kitab ini, yaitu kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, tepat pada juz ke-7 halaman 55 terbitan Darul Fikr. Di sini dijelaskan, wattafaqal fuqaha'u alan inqadiz zawaji bisiratil madi wakhtalafu fil mudhari'i wal amri. Ulama sepakat, ahli fikih sepakat bahwa pernikahan itu sudah dianggap sah dengan sirat fi'il madi. Dan ulama ahli fikih masih berbeda pendapat kalau akad nikah itu menggunakan sirat fi'il mudhari. Ya contohnya uzawwijuka, saya akan menikahkan kamu. Wal amri, dan ulama ahli fikih masih berbeda pendapat tentang hukum akad nikah menggunakan sirat fi'il amar. Dengan rincian begini ya, ini lintas 4 mazhab. Yang pertama, yan aqiduz zawaju bi siratil fi'lil madi. Pernikahan itu dianggap cukup inikot dengan menggunakan sirat fi'il madi. Ka'ayyakula waliyul mar'ati lirajuli. Contohnya, wali si calon istri itu berkata kepada calon suaminya, zawwajtuka ibnati fulanah ala mahri kadza. Saya nikahkan kamu dengan putriku si fulanah dengan mas kawin sekian. Faqala zauju, kemudian calon suami itu berkata, qabiltu au raditu, saya terima atau saya ridho. Li'annal maqsuda bihadhihi sirati insya'ul aqdi fil hali. Karena tujuan dari sirat seperti ini, yaitu sirat fil madi, itu insya'ul aqdi fil hali, melakukan akad nikah pada waktu itu juga, sehingga fayan aqidu bihal aqdu min ghairi tawaqqufin ala niyatin au qarinatin, sehingga akad pernikahan itu sudah dianggap cukup inikot, sudah tanpa membutuhkan niat ataupun meninjau dari sisi niat maupun qarinah atau indikasinya. Sekarang B, wa ammal aqdu bi siratil mudhari'i, sedangkan akad nikah menggunakan sirat fi'il mudhari, ya contohnya adalah misla ayyaqula rajulu lil mar'ati fi majlisil aqdi. Contohnya si calon suami itu berkata kepada calon istrinya di majlis akad, atazawwajuki ala mahrin qadruhu kadza, saya akan menikahi kamu dengan mahar sekian. Faqalat aqbalu au ardo, lalu si calon istri berkata, saya terima atau saya ridho. Sohal aqdu indal hanafiyati wal malikiyati, maka akad nikah seperti ini sah menurut ulama Hanafiyah dan menurut ulama Malikiyah. Idza kanat hunaka qarinatun tadullu ala iradati insya'il aqdi fil hali, apabila di sana terdapat indikasi atau qarinah yang menunjukkan bahwa sirat tadi ala iradati insya'il aqdi fil hali,
yaitu melaksanakan, ada tujuan, ada keinginan melaksanakan akad nikah pada waktu itu juga, makanya sah. Lalil wa'di fil mustaqbali, bukan diniati ataupun ditujukan untuk perjanjian yang akan datang. Lah gitu kawan-kawan, maka sah. Ka'ayyakunal majlisu muhayyaan li ijra'i aqdiz zawaji. Contohnya, indikasinya, korinanya begini, majlis itu memang disediakan untuk melaksanakan akad pernikahan, sehingga sudah dianggap cukup, sudah dianggap sah menurut ulama Hanafiyah maupun ulama Malikiyah. Fawujudu hadhil hayati yanfi iradatal wa'di awil musawamati. Adanya kondisi seperti itu, yaitu ada majelis, ada ruangan, ada tempat yang memang disediakan untuk melakukan akad pernikahan, ini mentiadakan bahwa maksud dari siwat fil mudhari itu hanya janji. Lah enggak seperti itu, atau masih proses tawar menawar, enggak. Sehingga wayadullu ala iradati tanjizi, yaitu memang mau melakukan akad nikah pada waktu itu. Li anna zawaja bi aksil bai'i yakunu masbuqan bil khitbati, sebab pernikahan itu berbeda dengan be' atau jual beli, yang mana kita tahu ya, sebelum kita menikahi atau mau menikah dengan seorang, itu sudah didahului dengan khitbah, dengan melamar. Oleh sebab itulah indikasinya sudah menunjukkan tidak adanya al-wa'du atau janji ataupun al-musawamah. Ini menurut pandangan ulama Hanafiyah ataupun ulama Malikiyah sah. Hukum akad nikah menggunakan sirat fil mudhari sah. Ini menurut ulama Hanafiyah maupun Malikiyah. Tapi fa illam yakunil majlisu muhayyaan li injazil aqdi walam tujad qarinatun tadullu ala qasdi insya'iz zawaji fil hali fala yanaqidul aqdu. Namun jika majlis itu tidak disediakan untuk melaksanakan akad pernikahan, sekaligus tidak ditemukan, tidak ada qarinah ataupun indikasi yang menunjukkan di sana itu ada keinginan melakukan pernikahan pada waktu itu juga, maka falayan aqidul aqdu, maka akad nikahnya tidak sah. Walayan aqiduz zawaju inda syafi'iyyati wal hanabilati bisiwatil mudhari'i. Pernikahan itu tidak inikot, tidak terjadi, tidak terlaksana, tidak sah sudah intinya ya, menurut ulama Syafi'iyah ataupun ulama Hanabilah kalau menggunakan sirat fi'il mudhari. Ya contohnya atazawwajuki, lah itu tadi, atau uzawwijuka kepada calon mempelai suami itu. Maka tidak sah kalau menurut Syafi'iyah dan menurut Hanabilah. Wa innama la budda indahum min lafzin bi sighatil madi mustaqin minan nikahi awiz zawaji. Karena bagi ulama Syafi'iyah ataupun Hanabilah, akad nikah itu harus menggunakan lafaz atau sighat fi'il madi yang dicetak atau terbentuk dari lafaz nikah ataupun az-zawaj. Ya contohnya bi ayyaqulaz zawju. Contohnya calon suami itu berkata tazawwajtu au nakahtu au qabiltu nikahaha au tazwijaha, maka di sini sah, saya terima nikahnya ataupun perkawinannya. Wala yasihhu bikinayatin, dan tidak sah kalau menurut ulama Syafi'iyah menggunakan kinayah. Contohnya ka'ahlaltuka ibnati, saya halalkan kepadamu putriku. Ini gak sah karena kinayah, harus menggunakan kata nikah ataupun tazwij. Idh la ittila ali syuhudi ala niyati, dikarenakan kita itu ya tidak bisa untuk mendeteksi mengetahui niat orang. Ya contohnya ka'ahlaltuka ibnati, apa maksudnya itu? Lah ini kawan-kawan ya. Oleh sebab itu kalau lafadz kinayah maka tidak sah menurut Syafi'iyah dan menurut Hanabilah. Walau qala waliyul mar'ati zawwajtuka faqala az-zawju qabiltu. Kalau wali si mar'ah, wali calon istri itu berkata zawwajtuka, saya nikahkan engkau, faqala az-zawju, lalu calon suami berkata qabiltu, saya terima, lam yanaqid az-zawaju ladasy-syafi'iyyati 'alal madhhabi, maka akad nikah yang seperti itu tidak dianggap cukup atau tidak dianggap sah menurut ulama Syafi'iyah 'alal madhhab wa yanaqidu indal jumhuri.
Namun akad seperti itu dianggap cukup, dianggap sah menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa kalau akad nikah menggunakan sigat fi'il madhi, ulama sudah sepakat bahwa sah akad nikahnya kalau menggunakan fi'il madhi. Tetapi kalau menggunakan sigat fi'il mudhari, ini masih terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau menurut ulama Malikiyah ataupun menurut ulama Hanafiyah, maka hukum akad nikah menggunakan sigat fi'il mudhari itu sah. Tetapi kalau menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, menggunakan sigat fi'il mudhari dalam akad nikah itu tidak sah. Jadi saran kami kepada teman penanya, ya monggo silakan. Mau ikut ulama Syafi'iyah atau Hanabilah, monggo. Atau mau ikut pendapat ulama Malikiyah maupun ulama Hanafiyah, ya monggo. Sama-sama benar. Silakan, ini lintas 4 imam mazhab ahli sunnah wal jamaah. Yang penting kita ikut para ulama, ya. Itu inti daripada orang awam. Jadi kita taklid kepada para ulama, mengikuti pandangan para ulama. Semoga apa yang kami sampaikan bisa dimengerti, bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.